Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba manfaatkan bekas mesin lampu yang sudah rusak. Kita jadikan rangkaian inverter. Apa itu inverter? Inverter itu merubah tegangan DC menjadi AC. Dan komponen yang kita ambil di sini ada satu buah transistor. Nah, ini untuk transistornya bentuknya kotak teman-teman ya. Dan kebanyakan ada dua. Jadinya kita akan ambil kedua-duanya. Dan merek lampu yang saya manfaatkan di sini mereknya Osram. Nanti teman-teman juga bisa cari di lampu Philips atau lampu apapun ya. Dan untuk transistor yang berbentuk kotak seperti ini kebanyakan di atas 10 watt ya. Ada yang 18 watt, 15 watt itu juga ada ya yang berbentuk kotak seperti ini, dan di atasnya pun juga ada. Dan untuk kode transistornya ini 13003. Jadi keduanya juga sama pastinya ya. Untuk transistornya yang ini juga 13003. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa ambil kapasitor yang berbentuk hijau. Ini sebenarnya hijau teman-teman ya, tapi sudah berubah menjadi coklat seperti ini. Ini ada dua ya teman-teman ya. Untuk kodenya itu 473C ya. Jadi kita akan ambil kedua-duanya. Dan untuk selanjutnya kita ambil air fuse atau resistor yang diselimuti isolasi bakar warna hitam seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk ukurannya itu resistor yang 10 ohm. Nah, jadi untuk resistornya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya manfaatkan sebuah bekas trafo TV yang sudah rusak. Jadi saya ambil ya untuk trafonya. Dan untuk kode trafo ini BCK 4040437. Dan untuk kode seperti ini biasanya beda-beda ya di bagian trafo TV. Jadi teman-teman gak usah bingung, lihat saja bagian pin depan itu ada 7 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan di bagian belakang itu ada 6 pin ya teman-teman ya, karena ada spasi bagian pinnya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ada 6 ya, karena di bagian tengahnya itu ada spasi, makanya ada 6 pin. Dan di bagian yang 7 pin, ini kan yang 7 pin, kita taruh di depan. Dan selanjutnya sebelum digunakan, kita akan cek dulu di bagian avometer kali 200 ohm. Kalau menggunakan avometer analog juga bisa dipindah ke kali 1 atau kali 10 ohm ya. Nah, cara pengetesannya cukup seperti ini. Jadi dibolak-balik itu tetap ya untuk angkanya itu. Nah, ini kurang lebih 10,3 ohm ya. Jadi ini masih hidup untuk resistornya. Dan kita akan pasang di pin nomor 4 ya. Nah, ini bagian pin nomor 4. Dan pemasangan untuk resistornya itu bebas, bolak-balik tidak masalah. Di bagian belakang kita kasih di pin nomor 2 dari sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya teman-teman siapkan sebuah kabel, kita pasang di bagian pin belakang itu pin nomor 3, dan di bagian depan itu pin nomor 2. Nah, untuk selanjutnya di bagian sebelah kanan kita kasih kawat atau tembaga juga bisa ya. Dan di bagian sebelah kiri kita kasih kawat atau kabel tembaga juga. Nah, untuk selanjutnya teman-teman siapkan avometer digital, kita kasih di bagian lambang dioda. Kalau misalkan menggunakan avometer analog, nanti teman-teman biasanya ada tulisan di bagian sini ya, ada kali 1 ohm, kali 10 ohm, kali 1K ya, kali 1K, kali 10K. Biasanya ada di sebelah situ ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai yang kali 10 ohm. Dan untuk profnya, jika teman-teman menggunakan avometer analog, itu kebalikannya dari avometer digital ya. Prof warna merah di digital, kalau di analog itu prof warna hitam. Dan pengecekannya di pin 1 kita kasih prof ya. Ini kan avometer digital, saya kasih prof warna merah. Harus menunjukkan angka. Dan di pin 3 juga menunjukkan angka. Dan kita balik, bagian profnya kita balik ya. Ini kan sudah menunjukkan angka, berarti ini bisa dikatakan masih bagus. Kalau dibalik seperti ini menunjukkan angka, ini bisa dikatakan rusak ya. Nah, ini aman ya, tidak ada angka. Oh ya, untuk kode transistornya ini ada di atas ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru, yang ada tulisan 13003-nya itu ada di atas. Masihnya di atas, ada di depan ya, bukan di belakang. Nah, ini yang ada kodenya. Lanjut, kita bengkokkan dulu bagian pinnya supaya lebih mudah ya.
Dan cara pasangnya juga masih sama, yang ada tulisannya itu taruh di depan, karena ini untuk pinnya itu sebenarnya basis kolektor emitor. Makanya saya sarankan tadi, saya kasih tahu untuk 13003 nya atau kodenya itu ditaruh di depannya. Ini bagian kolektor kita taruh di pin yang sudah kita kasih tadi ya. Dan yang satunya juga sama, yang ada tulisannya kita taruh di depan masih ya. Dan untuk selanjutnya kita siapkan sebuah resistor yang berukuran 220 ohm. Kita paralelkan dengan kapasitor yang berukuran 473C, atau biasanya juga ada ya di bagian lampu itu yang 560 kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman juga bisa gunakan itu ya kalau misalkan yang 473C tidak ada. Dan untuk pemasangan paralel seperti ini bolak-balik tidak masalah ya, karena non polar. Dua-duanya itu non polar, tidak mempunyai sisi negatif ataupun sisi positif, tidak mempunyai polaritas ya. Nah ini kedua-duanya dipasang seperti ini ya. Untuk kapasitor yang satunya juga sama, kita kasih resistor secara paralel. Nah untuk selanjutnya di bagian transistor, teman-teman bisa perhatikan kan itu ada 3 pin ya. Ini basis di pin nomor 1, dan untuk bagian resistornya tadi kita taruh di pin nomor 1 ya. Jadi kita pasang juga pemasangan bolak-balik ya, bagian ini ya, bagian resistor yang sudah kita paralel ya. Nah, jadi pemasangan kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya di bagian pin emitor atau pin nomor 3 di bagian sini, kita jadikan satu atau diparalel juga menggunakan kabel atau pin kawat juga bisa ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah kapasitor yang 2200 mikro, minimal 16 volt ya. Untuk mikronya itu bebas, yang terutama itu voltnya yang 16 volt minimal. Dan di bagian elko seperti ini, teman-teman bisa perhatikan yang ada lambang minyak atau pleret putih ya teman-teman ya. Dan untuk bagian pinnya ini berarti menandakan yang negatif, karena ada pleret putih atau lambang min atau lambang negatif. Berarti sebelah sini adalah yang positif teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya untuk pemasangannya. Nah untuk elko yang positif kita taruh di R fuse atau resistor atau pin nomor 4 dari sebelah kiri, dan bagian negatif kita pasang di bagian emitor yang sudah kita paralel barusan ya, untuk pin nomor 3. Jadi kita pasang di sini untuk bagian pin negatif dari elko. Nah untuk selanjutnya kita siapkan dua buah kabel warna hitam dan merah. Untuk bagian warna merah kita taruh di bagian elko yang positif, dan bagian kabel warna hitam kita taruh di elko yang negatif. Nah setelah itu teman-teman bisa balik bagian sebelah sini. Di bagian sini kan ada pin yang kosong ya di bagian belakangnya. Jadi kita kasih kabel di pin 1 dan juga pin nomor 3 dari sebelah kiri. Oke, sebelum digunakan, coba kan saya jelaskan dulu. Ini bagian input volt DC maksimal 12 volt ya, aki motor. Ini untuk maksimalnya, dan minimal bisa menggunakan 3,7 volt. Dan ini bagian outputnya atau volt AC-nya ya. Kalau misalkan sudah terpasang, jangan dipegang untuk dua kabel itu ya, karena bisa mengakibatkan kesetrum. Nah untuk tambahan selanjutnya ini ada fittingnya lampu untuk pengorek lampu supaya lebih mudah saja ya. Dan di bagian pemasangan ini bolak-balik tidak masalah ya, terserah bebas karena arusnya volt AC.
Nah, untuk bagian contohnya kita pasangkan coba di bagian 5 watt, yang 15 watt, 20 watt, juga 30 watt. Nah, ini yang saya coba di PLN ini yang 5 watt ya. Dan kita bisa pasangkan ke bagian aki atau aki motor, juga bisa baterai 3,7 volt dan power bank. Nah, ini saya coba gunakan tegangan 5 volt atau power bank ya teman-teman ya. Ingat bagian positif dan negatifnya ini yang positif warna merah. Jadi langsung kita pasangkan ke penjepit buayanya ya teman-teman ya, karena ini sebagai uji coba jadinya saya kasih ke penjepit buaya supaya lebih praktis sih sebenarnya ya. Kalau dipasang di aki motor ya lebih mudah juga. Oke, untuk yang positif kita pasang ke positif, dan bagian negatif kita pasang ke bagian negatif. Dan ini sudah menyala teman-teman, berarti untuk rangkaian yang kita buat ini berhasil ya, dari barang bekas. Ingat, untuk bagian setelah dipasang seperti ini jangan sampai terpegang kedua-duanya ya, karena bisa kesetrum teman-teman. Nah, ini kan DC nya, tapi di bagian outputnya ini sudah volt AC teman-teman. Oke, ini menyala di bagian yang 5 watt. Dan selanjutnya kita akan coba di bagian yang 15 watt. Nah, ini juga menyala bagian 15 watt. Dan kita coba di bagian yang 20 watt, apakah menyala juga. Ini untuk lampu LED yang 20 watt ya teman-teman ya. Nah, ini juga menyala. Dan selanjutnya kita akan coba di lampu LED yang 30 watt teman-teman, apakah menyala. Nah, oke, menyala teman-teman, tapi agak redupan dikit ya. Ini menyala teman-teman, tapi kalau untuk lampu emergensi itu sudah terang ya. Dan kita coba menggunakan aki motor, atau ini sebagai contohnya adaptor 12 volt ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu di aki motor, ibaratkan seperti itu teman-teman, apakah ini menyala dengan terang atau tidak. Nah, oke teman-teman, ini ternyata terang teman-teman kalau menggunakan aki motor yang 12 volt. Nah, ini bisa kita lihat ya di bagian kamera itu redup sampai ya, saking. Nah, jadi kurang lebih seperti itu manfaat dari barang bekas ya teman-teman ya. Bisa kita jadikan lampu emergensi ketika pemadaman listrik. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.